Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali belajar pemrograman mobile untuk materi membuat fragmen. Materi ini saya ambil dari Kotlab yang ada di developersandroid.com. Pada Kotlab ini kita akan mengerjakan aplikasi bernama Android Trivia. Aplikasi yang disesuaikan adalah aplikasi game atau permainan di mana pengguna menjawab 3 pertanyaan trivia tentang pengkodaan Android. Jika pengguna menjawab ketiga pertanyaan dengan benar, mereka memenangkan permainan dan dapat membagikan hasilnya. Untuk pembelajaran ini akan saya bagi mungkin menjadi 3 video. Ini video yang pertama untuk bagian membuat fragmen. Aplikasi Android Trivia ini mengilustrasikan pola dan kontrol navigasi. Aplikasi ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah di layar judul. Ditampilkan di sebelah kiri ini pada gambar pengguna memulai permainan. Kemudian di layar game dengan pertanyaan, pengguna memainkan game dan mengirimkan jawaban atau submit jawaban mereka. Kemudian panel navigasi ditampilkan di sebelah kanan. Ini bergeser keluar dari sisi aplikasi dan berisi menu dengan header. Icon panel samping ini membuka panel samping navigasi. Jadi icon panel ini membuka panel samping navigasi. Menu panel navigasi ini berisi link ke halaman tentang dan link ke aturan permainan. Dalam Kotlab ini kita bekerja dari aplikasi starter yang menyediakan kode template dan kelas fragmen yang kita perlukan saat menyelesaikan aplikasi trivia. Pertama, silakan unduh proyek Android Studio Android Trivia Starter. Alamatnya itu di sini. Jika sudah, kita buka proyek di Android Studio dan jalankan aplikasi. Kita buka Android Studio-nya. Nah, ini sudah saya buka project Android Trivia Starternya, sudah saya buka. Di sini ada satu main activity, ada satu activity dan beberapa fragmen. Kemudian ini ada file layoutnya juga, ada satu activity dan beberapa fragmen. Kalau aplikasi ini kita jalankan, maka nah ini hasilnya layar kosong. Hasilnya adalah layar kosong dengan judul aplikasi di atasnya. Nah, ini kita akan modifikasi dengan menambahkan fragmen. Kita coba buka layoutnya. Kita buka layout di activity main.xml. Nah, di sini kita lihat di tab desain, menampilkan tata letak root sebagai, maksudnya layout root ini sebagai linear layout vertikal. Jadi di luarnya ini ada layout, kemudian di dalam layout ini ada linear layout vertikal. Di dalam linear layout vertikal ini semua tampilan, semua view di dalam layout ini disejajarkan secara vertikal.
Kita lanjutkan menambah fragmen. Fragmen ini merepresentasikan perilaku atau bagian dari user interface atau antarmuka dalam suatu activity. Anda dapat menggabungkan beberapa fragmen dalam satu activity atau membangun user interface multipanel. Dan Anda juga dapat menggunakan kembali sebuah fragmen dalam beberapa activity. Bayangkan sebuah fragmen sebagai bagian modular dari sebuah activity seperti subactivity yang juga dapat Anda gunakan dalam activity lain. Sebuah fragmen ini memiliki siklus prosesnya sendiri dan menerima peristiwa inputnya sendiri. Anda dapat menambah atau menghapus fragmen saat activity sedang berjalan. Fragmen didefinisikan di kelas Kotlin. Kemudian user interface fragment ini ditentukan di dalam file layout XML. Aplikasi Android Trivia ini memiliki activity utama atau main activity dan beberapa fragmen. Sebagian besar fragmen dan file layout itu telah ditentukan. Dalam tugas ini, kita hanya akan membuat fragmen dan menambahkan fragmen ke activity utama aplikasi. Langkah yang pertama, kita menambahkan sebuah kelas fragmen. Pada langkah ini, kita akan membuat kelas title fragment yang kosong, mulai dengan membuat kelas Kotlin untuk fragmen baru. Di Android Studio, klik di mana saja di dalam panel project. Kita kembali ke Android Studio. Di sini kita klik kanan, new, kemudian fragment blank. Nah, di sini kita kasih namanya title fragment. Kemudian nama layoutnya. Untuk fragment layout name kita masukkan placeholder layout, tapi layout ini nanti nggak kita pakai karena udah disediakan layout sama aplikasi starternya. Jadi nanti ini kita hapus. Jadi mau dikasih nama yang lain juga nggak apa-apa. Kalau sudah, untuk source language-nya kita pilih Kotlin, kemudian klik finish. Selanjutnya kita buka file fragment title fragment.kt jika belum terbuka. Ini berisi metode onCreateView yang merupakan salah satu metode yang dipanggil selama siklus hidup fragmen. Nah, di sini ada metode onCreateView. Kemudian kita hapus saja, hapus kode di dalam onCreateView. Fungsi onCreateView ini hanya tersisa kode pembuka dan penutupnya saja, ini kita hapus. Nah, kemudian yang lain ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Jadi isinya tinggal seperti ini aja. Kita lanjutkan ke materinya. Ini udah dihapus. Di dalam kelas title fragment hapus metode onCreate, parameter inisialisasi fragmen dan objek pendamping. Pastikan kelas Anda terlihat seperti berikut. Kemudian kita akan buat objek binding. Dalam metode onCreateView di title fragment, buat sebuah variabel binding, file binding. Untuk melakukan inflate tampilan fragmen, panggil metode databinding util.inflate. Untuk melakukan inflate view fragment, kita gunakan databinding util inflate. Pertama kita definisikan file binding sama dengan data binding util.inflate. Nah, ini
kita mau menginflate atau namanya fragment title binding. Kemudian di sini membutuhkan 4 parameter. Untuk melakukan inflate view fragment, panggil metode data binding util.inflate pada objek binding fragment, yaitu fragment title binding. Metode ini meneruskan 4 parameter atau passing 4 parameter ke dalam metode. Yang pertama adalah inflater, yang merupakan layout inflater yang digunakan untuk inflate layout binding. Dan inflater kita kirimkan ke parameter pertama, inflater. Kemudian yang berikutnya adalah resource layout XML dari layout yang di-inflate. Gunakan salah satu layout yang sudah ditentukan untuk Anda. Di sini saya mau menampilkan layout fragment title. Kemudian container untuk parent view group. Container. Kemudian nilai false ini untuk nilai attached to parent. Selanjutnya tetapkan binding yang data binding util.inflate kembalikan ke variable binding. Kembalikan binding root dari metode yang berisi inflated view. Metode onCreateView Anda sekarang terlihat seperti ini. Nah, ini akan disimpan ke objek binding. Ini kita kembalikan ke onCreateView, return binding root. Selanjutnya kita buka array layout dan hapus placeholder layout. Tadi kita membuat placeholder layout, tapi ini tidak kita gunakan. Ini kita hapus. Oke. Nah, langkah yang kedua, kita melanjutkan ke langkah yang kedua. Buka array layout activity main.xml dan klik tab kode untuk melihat kode XML layout. Di dalam elemen linear layout yang ada, tambahkan elemen fragment. Style ID fragment ke title fragment. Style nama fragment ke jalur lengkap kelas fragment, yang dalam hal ini adalah com.example.android.navigation.title fragment. Atur lebar dan tinggi layout ke match parent. Jalankan aplikasi. Kita kembali ke Android Studio-nya. Kemudian kita buka activity main, kita buka tab kode. Nah, di sini kita tambahkan fragment yang akan ditampilkan. Kita gunakan fragment. Nah, ini lebarnya match parent. Ini juga match parent. Langsung aja ID. Kita buat ID-nya title fragment. Kemudian name, kita kasih nama com.example android title fragment. Selanjutnya ini kita tutup. Kalau sudah, kita jalankan. Kita buka emulatornya, kita tunggu. Nah, ini aplikasi kita sudah jadi, kita sudah berhasil menambahkan fragment. Jadi kesimpulannya, fragment adalah bagian modular dari suatu activity. Kemudian sebuah fragment ini memiliki siklus prosesnya sendiri.
dan menerima peristiwa inputnya sendiri. Gunakan tag fragment untuk menentukan layout fragment di dalam file layout XML, kemudian inflate layout untuk sebuah fragment di onCreate view. Anda dapat menambah atau menghapus fragment saat aktivitas sedang berjalan. Untuk video ini sampai di sini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.